Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif yang berasal dari IPB Bandung dengan nomor induk mahasiswa 0537820029. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja ke kode programnya. Di sini saya sudah membuatkan index.html, JavaScript, dan styling CSS-nya. Nah, kita akan masuk ke index.html sebagai kerangka pada website tersebut. Di sini saya sudah menghubungkan link terhadap style CSS agar tampilannya sedikit melakukan styling ya. Nah, di sini saya menggunakan ada div dengan ID-nya yang menggunakan header sistem informasi dan distribusi bahan dengan judul itu. Nah, terus di sini juga ada navigasi dengan buton tab klik. Apabila stoknya diklik, maka akan masuk ke tab stok. Begitu pun seterusnya ada stok, tracking, dan order. Nah, di sini apabila tabnya masuk ke stok, maka akan menampilkan stok-stok pada tampilan ini seperti ada PPJ list, kategori dan sebagainya. Begitupun tracking dan order. Selanjutnya ada tampilan stok. Template dengan ID TPL stok dengan div yang menggunakan header H3 dan nama daftar stok bahan kerja. Di sini selanjutnya saya menggunakan form box dengan filter and sorting agar bisa menyorting berbagai daerah di daerah. Misalkan ketika bisa mengklik UT daerah, maka ada dua opsi, ada semua UT daerah ataupun key value pada UPBJ list. Yang mengambilnya dari UPBJ list seperti misal ada UPBJ Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada filter UPBJ sepanjang filter UPBJ ini menggunakan if itu menggunakan VJS ya. Nah, selanjutnya ketika kita bisa menyesuaikan kategori, nah kategorinya itu bisa banyak pada kategori apa. Nah, di sini juga user bisa memilih menggunakan semua kategori, maka kategorinya akan terpilih semua. Nah, di sini juga ada checkbox ya, apabila ingin filter untuk melihat hanya kritis atau dikit ya stoknya atau kosong, maka akan menampilkan. Nah, di sini juga akan ada tampilan seperti urutan berdasarkan apa, misalkan berdasarkan judul mata kuliah, jumlah stok atau harga seperti itu. Ada optionnya. Selanjutnya setelah itu bisa dilakukan reset filter ya agar masuk ke tampilan awal untuk tampilan stok. Nah, ini untuk form box ya, untuk form box apabila ingin mengedit bahan ajar ataupun tambah bahan ajar. Nah, di sini kan ada list edit. Apabila true maka edit bahan ajar, apabila false maka tambah data bahan ajar. Itu ketika enter maka input itu akan disimpan otomatis seperti itu. Nah, di dalam form box itu terdapat kode mata kuliah dan judul mata kuliah. Nah, selanjutnya juga ada kategorinya. Nah, ini itu untuk berfungsi agar mengisi formulir pada tampilan stok. Nah, mengisinya itu ada PIT daerah, ada kode mata kuliah, judul mata kuliah. Nah, ini ditulis. Nah, ketika ditulis maka data tersebut akan tersimpan uh, di, di dalam stok table ini ya. Sudah ditampilkan. Nah, setelah ditampilkan rak berapa, harganya berapa, kualitas berapa, seperti berapa, maka akan masuk ke table sini si data itu. Seperti kodenya apa, misalnya 4110 akan masuk kategorinya apa, wilayahnya apa, haknya apa, dan lain sebagainya akan masuk seperti itu. Selanjutnya di sini ada template tracksnya untuk melihatkan tracking sudah berapa jauh gitu orderan yang sudah dikirimkan seperti itu. Di sini ada pencarian cepat, tekan enter untuk mencari. Selanjutnya di sini ada proses input ya untuk masukkan lembar dewa tadi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika isi masukkan lembar dewa atau delivery order,
maka nomor tersebut akan terinput untuk mencari data yang terkait seperti itu. Selanjutnya di sini ada setelah inputnya ada, masuk datanya itu ada nomor DO, nomor induk mahasiswa, paket yang dituju, tanggal pengiriman, perjalanan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya ada tampilan order. Itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengisi formulir order itu. Misalnya ini nomor DO, nomor delivery order itu akan diisi oleh otomatis sistem dan memberi tidak akan sama oleh data yang lainnya. Selanjutnya ada nomor mahasiswa penerima. Nah di sini user harus memasukkan nomor induk mahasiswa penerima, nama lengkap, opsi ekspedisi, opsi ekspedisinya mau apa, ada ekspres atau reguler, terus paket bahan ajarnya ada dua, ada IPA atau IPS. Nanti akan ada opsinya seperti itu. Ini ada di komponen. Setelah ini nanti komponen data si paketnya itu apa. Nah ini ada dibuatkan email CSS di dalam WA. Nah ini ada save paket data, maka data paket itu akan dikumpulkan. Nah terus ada total tagihan paketnya. Total tagihan paket itu tersedia ketika user itu memilih paket yang terdaftar. Selanjutnya rencana tanggal kirim. Nah rencana tanggal kirim itu misalnya tanggal berapa dikirimkan gitu. Dia tempat modal dan berfungsi untuk mengeksekusi formulir yang tersedia seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan pada style CSS. Pada style CSS di sini dapat body menggunakan font primary, sabu UI, margin 0, shading 0 untuk mindset CSS dengan background putih dan color coklat. Dengan header backgroundnya biru, color putih, paddingnya 20 pixel dan lain sebagainya. Juga ada header H2 untuk lebih spesifik untuk H2 nya. Ada navigasinya, navigasi buttonnya, butonnya itu backgroundnya apa, colornya apa. Nah ketika butonnya di hover maka akan tampilannya kuning dan lain sebagainya. Ada TH, TD, terus dan lain sebagainya ya. Selanjutnya kita akan saja masuk ke JS atau JavaScript-nya. Nah ini SPP modal. Nah template modal data untuk pengeluaran visible, false, message 0, 45, 0, message callback, message, sembilan message. Ini maksudnya ketika pesannya ada maka data tersebut akan tersimpan di dalam message ini gitu. Selanjutnya ada grid tracking. Nah, grid tracking ini berfungsi untuk men-tracking atau melihat sudah sampai sejauh mana bahan ajar itu sudah dilakukan. Di sini data tracking pakai link, data keluaran berapa, menggunakan set query, search dengan long text. Nah, di sini ada proses validasi dan active search string. Nah, apabila active search string itu tidak ada, maka kode program tersebut akan keluar. Nah, active search string itu dapat dari nomor DO ya, query sama dengan div to lowercase string. Nah, data string filter. Nah, ini di filter nomor DO. Apabila itu nomor DO-nya ini, maka nomor DO-nya itu dipaksa agar full lowercase dan berbentuk string itu akan masuk ke sini seperti itu. Nah ini divalidasi juga lagi apabila query yang tidak ada seperti nomor DO sama dengan query atau yang tidak ada maka program tersebut keluar. Maka apabila ada maka akan dilanjutkan programnya. Nah di sini juga ada filters dengan query value if. Nah ini ada validasi ya. Apabila value-nya itu null atau undefined maka rupiahnya itu akan nol. Apabila tidak maka rupiahnya akan terdapat dari value to local string. Kenapa to local string? Karena
RP ini, tulis RP ini berbentuk string, dan maka ini juga harus berbentuk string gitu, biar ada titiknya. Nanti ada format value, nah ini value, jika tidak ada value maka keluar udah kode Python, jika tidak maka di sini masuk ke bulan hijau, ini Januari sampai Desember. Nah, split data, nah bila split datanya itu tidak sama dengan 3 maka keluar gitu. Nah, selanjutnya ada metode trigger is active search dengan disebut search dari sama dengan kosong, ya ini untuk proses pengisian data seperti itu. Selanjutnya ada tracking, ini apabila long text-nya atau long text string tidak ada maka keterangan logik tidak boleh kosong, akan ada proses validasinya seperti itu. Terus ada target DO, apabila di data tracking itu ditemukan maka item nomor DO sebenarnya nomor DO, maka target nomor DO, nah ini sedikit validasi, kita target nomor jalanan maka set, nah ini menggunakan VJS ya. Terus nah ini untuk memproses waktunya. Nah apabila ingin menggunakan waktu sekarang seperti tanggal 9 bulan 6 maka bisa waktu sekarang seperti itu. Nah, ini apabila tidak maka user bisa memilih gitu tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa. Selanjutnya ada order form box. Order form box ini berfungsi untuk mengisi formulir pada ini ya. Nah, di sini ada paket list dan kiriman list. Data untuk mengisi formulir itu terdapat beberapa seperti nomor mahasiswa, nama, ekspedisinya, RNG, paket, tanggal kirim, gitu. Terus ada generate .do nomor seperti foreign years. Ini untuk berfungsi untuk mengecek atau untuk tahun ya, nanti untuk tracking, untuk proses pencarian. Ada next sequence. Selanjutnya ada select paket data, list paket, from paket, return more. Selanjutnya nah ini ada proses validasi ya, jadi apabila ini nama paket itu tidak ada atau tidak diisi salah satunya maka akan muncul alert seperti mohon lengkapi seluruh data formulir. Setelah diisi maka nomor DO dengan disgenerate DO nomor, nah seperti itu. Nah nomor DO ini akan secara otomatis ada dan tidak bisa dirubah oleh user, otomatis oleh sistem. Nah ini nomor induk formulir, nah nomor induk diisi oleh user, ini nama, status, ekspedisi, dan lain sebagainya. Nah waktu sekarang, nah ini waktunya itu mau kapan gitu untuk mengecek itu, untuk proses pengirimannya mesti mau kapan, sekarang kayak tadi. Terus ada reset form itu kan reset formulir itu. Terus ada status widget itu untuk berisi agar apabila user mengisi formulir dan stoknya itu kosong atau aman, nah ini akan secara otomatis oleh sistem. Misalkan apabila safety atau aman stoknya itu 10 dan kualitas dan quantity itu atau banyak stoknya itu 12, maka si stoknya itu akan aman. Maka apabila apa sih banyaknya stok itu lebih kurang banyak dari safety-nya itu, amannya itu, maka stoknya itu akan menipis, dan apabila nol maka ini returnnya kosong. Diskon itu sama nol maka return budget kosong seperti itu. Terus apabila selanjutnya ada stock table. Stock table ini berfungsi untuk mengisi stok pada table pada formulir pertama ya. Nah di sini yang keluarannya itu ada OPBJJ, kategori, kritis, terus ada lokasi rak, harga, kualitas, kuantiti, dan lain sebagainya. Nah di sini ada proses validasi.
isi filter PJJ, result, filter, item, seperti itu ya. Nah, terus di sini ada filter currency value untuk melakukan rupiah value-nya, seperti misalkan ketika bisa mengetikkan harganya berapa, maka value itu akan ditampilkan. Nah, di sini juga ada save books ya, untuk meng-save atau untuk menyimpan buku itu seperti kode, judul, kategori, dan buku BJJ. Apabila salah satunya di ini, maka akan muncul sebuah alert seperti itu. Nah, di sini juga ada delete item ya. Nah, di sini ada edit, cancel edit, delete item, ada filter. Delete edit ini apabila di filter, maka akan muncul sebuah alert seperti kartu validasi, seperti yakin hapus dan agar coding. Apabila ya, maka this items twice untuk menghapus itu, menghapus. Apabila yang satu tidak, this items twice tidak seperti itu. Selanjutnya di sini ada API, API yang berfungsi untuk menghubungkan data bahan ajar, karena pada program ini datanya itu di input atau di input dari data bahan atau dari JSON, maka kita membutuhkan API untuk menghubungkan data tersebut terhubung dengan JSON seperti itu. Dan di sini kan sudah ini ya, sudah dihubungkan. Dan di sini juga divalidasi apabila error, maka ada validasi error juga di data JSON seperti itu. Terus ada app.js. Di sini berfungsi untuk melihat stok seperti itu. Mungkin oh ya, satu lagi di HTML juga saya sudah menghubungkan seluruh JavaScript yang ada di sini di dalam index.html seperti ini. Seperti ada Vue.js versi 2, service, komponen, status pages, table, tracking, form, model, dan FTP. Mungkin cukup sekian penjelasan program dari saya. Maka selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari pada program ini. Nah, ini merupakan kita refresh. Nah, ini merupakan hasil dari kode program yang sudah saya buat. Di sini ada sistem informasi dan distribusi bahan ajar ya, di awal. Nah, ini namanya. Nah, di sini terdapat navigasi stok bahan ajar, tracking, dan pemasaran. Nah, di sini ada daftar stok bahan ajar yang berfungsi untuk melihat atau memfilter data pada tabel bahan ajar seperti itu. Misalkan ketika saya ingin melihat untuk wilayah Jakarta, maka hanya wilayah Jakarta saja yang akan ditampilkan. Bila lebih spesifik, misalkan sesuai kategori, misalkan mata kuliah wajib saja, atau pilihan saja, maka akan tersedia. Apabila stoknya kosong, maka akan menampilkan stok yang kosong saja seperti itu. Apabila mereset, maka akan mereset seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada tambah bahan ajar. Tambah bahan ajar ini berfungsi untuk menambahkan bahan ajar. Untuk kelihatan itu akan masuk ke dalam kategori ini, seperti misal ketika saya masukkan kode mata kuliah Ekman 4110 dengan judul mata kuliah matematika dan kategori misal pilihan ya, beda dengan Bandung. Harapnya misal hak 3 bagian 1, misalkan hak 3 bagian 1 dengan harga misal 80.000, dengan stoknya itu misalkan ada 12 dan settingnya 10. Maka ketika disimpan, ini karena stoknya 10, stoknya 12 dan settingnya 10, maka statusnya itu akan aman. Nah, data tersebut akan tersimpan di sini. Coba matematika pilihan Bandung praktik bagian 1 80.000, 22 dan setting itu 10 buah. Nah, di sini juga saya sudah membuat ada untuk apabila sering mengedit atau menghapus. Misal kita proses edit ya. Misal stoknya itu 5, sudah setting 10, kita edit saja. Nah, maka stok ini juga akan di-freeze gitu. Nah, ini tidak ada catatan yang
apabila ini dihapus, maka bisa saja dihapus. Kalau ini dihapus, nah akan ada validasi konfirmasi dari sistem. Apabila ya, maka data tersebut akan hilang. Seperti itu. Apabila ini ngecek untuk wilayah Bandung, selanjutnya ada form pemesanan baru. Form pemesanan baru terdapat ada formulir entry delivery order. Untuk nomor DO itu akan otomatis oleh sistem. Nah, ini ada D0 2026 002. Kenapa 002? Karena 001 itu sudah ada di data Banjar di sini untuk nama Rina Wilandari. Nah, data 001, maka selanjutnya akan data 002, selanjutnya ada 003 seperti itu. Kita akan mengisi nomor induk mahasiswa. Tunggu 678 namanya Rifki. Ini paketnya itu ada dua, ada reguler, ada express. Untuk jumlah harinya juga ada dua. Nah, untuk pilihan bahan ajar itu ada dua, ada IPA dan IPS sesuai dengan sini. Nah, ada IPS dan IPA. Kalau IPS itu maka 106 dan itu dengan 120.000. Kalau saya ambil IPS, maka komponen detailnya itu akan tersedia. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk tanggal kirimnya itu bisa kapan, misalnya sekarang, bisa ketika proses submit PO, maka akan muncul alert untuk proses feedback kepada user seperti delivery order baru berhasil diproses. Nah, maka ketika dicek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, datanya tersebut akan ada seperti nomor NIM-nya apa, namanya apa, part dan ditujunya apa, nominalnya berapa, tanggal pengirimannya apa, seperti itu. Dan apabila yang dicek yang ada di JSON itu pun bisa. Tadi kan saya menggunakan selanjutnya saya akan menggunakan nomor DO. Nah, ketika saya menggunakan nomor DO, maka ini juga bisa. Nah, ini yang awalan dari 120.000 25 Agustus untuk tanggal kirimannya seperti itu. Nah, di sini juga kan ada ya keterangan pengiriman proses tanggal pertama. Kalau ingin diupdate maka bisa diupdate di sini seperti itu. Nah, di sini juga otomatis akan menjadi 003 karena agar bisa membedakan dan data tersebut tidak akan tercampur oleh yang lain. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari saya pada tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.